Assalamualaikum guys, kami dari kelompok 8, perkenalkan saya. 1. Rizal Hamid Dasopang dengan NIM 2240200017 sebagai pemateri pertama. Dan perkenalkan saya 2. Dedi Juniansyah dengan NIM 2240200066 sebagai pemateri kedua. Perdagangan luar negeri, import, ekspor, perdagangan antar negara yang memiliki kesatuan hukum dan kedaulatan yang berbeda dengan kesepakatan tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diterima secara internasional. Konsep perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional terjadi karena adanya hal-hal berikut. 1. Perbedaan hasil produksi. 2. Perbedaan harga barang. 3. Adanya keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Dalam konsep perdagangan luar negeri, terdapat beberapa elemen penting ekspor, yaitu proses penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke negara lain. Ekspor meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat cadangan devisa. Impor, yaitu pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Port-export. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka terjadi surplus perdagangan. Sebaliknya, defisit terjadi jika impor lebih tinggi daripada ekspor. Keunggulan komparatif. Negara sebaiknya memproduksi dan mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibandingkan negara lain, serta mengimpor barang yang produksinya lebih mahal di dalam negeri. Konsep iopalisasi. Ciri-ciri globalisasi dalam perdagangan luar negeri meliputi liberalisasi perdagangan, keterkaitan ekonomi global, peningkatan mobilitas modal dan investasi, dan tentunya persaingan global. Beberapa aspek utama dari implementasi perdagangan luar negeri di Indonesia. Kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan luar negeri di Indonesia bertujuan untuk memperkuat daya saing ekspor dan mengendalikan impor. Dalam hal ekspor, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor komoditas unggulan Indonesia. Produk utama ekspor Indonesia mencakup kelapa sawit, batu bara, minyak mentah, karet, tekstil, dan produk pertanian lainnya. Perjanjian perdagangan internasional. Indonesia aktif dalam menjalin perjanjian perdagangan dengan berbagai negara dan blok regional untuk membuka akses pasar dan mempercepat arus perdagangan. Indonesia merupakan bagian dari beberapa organisasi dan kesepakatan perdagangan internasional. Diversifikasi produk dan pasar ekspor. Salah satu strategi utama dalam perdagangan luar negeri adalah diversifikasi produk dan pasar ekspor. Indonesia tidak hanya fokus pada komoditas tradisional seperti minyak kelapa sawit dan batu bara, tetapi juga mulai mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri kreatif, pariwisata, dan produk olahan. Infrastruktur dan logistik perdagangan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung perdagangan luar negeri. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi secara besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan logistik. Tantangan dalam perdagangan luar negeri di Indonesia. Indonesia seringkali menghadapi defisit perdagangan, terutama disebabkan oleh tingginya impor barang modal dan bahan baku. Hal ini dapat membebani cadangan devisa negara. Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas global seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan minyak mentah. Penurunan harga komoditas dapat secara signifikan mengurangi pendapatan ekspor. Ketergantungan pada negara-negara tujuan ekspor utama seperti China dan Amerika Serikat dapat menjadi risiko jika terjadi perlambatan ekonomi atau kebijakan proteksionis dari negara-negara tersebut. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perdagangan luar negeri.
mengembangkan pasar ekspor baru di negara-negara non-tradisional, dan mendorong ekspor produk-produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Menegosiasikan perjanjian perdagangan yang lebih menguntungkan dan membuka akses pasar yang lebih luas. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas produk dalam negeri melalui peningkatan standar produksi, inovasi teknologi, dan pemberian insentif kepada industri yang berorientasi ekspor. Memperbaiki jaringan transportasi dan fasilitas pelabuhan untuk mempercepat dan mempermudah arus barang dalam perdagangan internasional. Thank you.